Pada tahun 2023, pegawai honorer akan dihapus, sehingga tidak ada lagi pegawai yang berstatus honorer di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Nah, inilah topik pembahasan kita kali ini Bapak Ibu, tentang 2 peluang bagi pegawai honorer yang tak dipakai lagi mulai tahun 2023. Menurut Kemenpan RB, setelah honorer dihapus, status pegawai pemerintah mulai tahun 2023 nanti hanya ada 2 jenis Bapak Ibu, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kedua status ini nantinya akan disatukan dan disebut sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Penghapusan honorer itu berangkat dari kekhawatiran pemerintah pusat terhadap daerah yang terus-menerus merekrut honorer. Padahal sesuai pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, instansi pemerintah melarang merekrut tenaga honorer. Ketentuan penghapusan honorer juga tercantum dalam pasal 96 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Lalu bagaimana dengan nasib honorer yang saat ini sudah ada dan bekerja hari ini? Seperti itu Bapak Ibu. Menurut PLT Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB, Bapak Muhammad Averus menyebut tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah akan diangkat menjadi CPNS, tetapi dengan proses seleksi Bapak Ibu. Ada sejumlah hal yang perlu dipahami terkait pengangkatan tersebut. Pengangkatan tenaga honorer melalui CPNS diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Nah, tenaga honorer yang akan diangkat adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dan masa kerja. Di antaranya kriteria itu akan kami sampaikan setelah ini Bapak Ibu. Baik, akan kita lihat kriteria bagaimana tenaga honorer ini akan diangkat Bapak Ibu. Tenaga honorer yang akan diangkat adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dan masa kerja sebagai berikut ini. Di sini ada 4 kriteria Bapak Ibu. Yang pertama, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus. Yang ketiga, tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. Kemudian yang keempat, tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Jadi di sini ada kriteria berdasarkan usia dan masa kerja Bapak Ibu. Ada yang jelas usia di sini maksimal 46 tahun seperti itu, dan kriteria yang kedua usia 40 tahun maksimal dan 35 tahun. Tentunya ini juga berdasarkan masa kerjanya masing-masing. Namun demikian, pengangkatan akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi atau masa pengabdiannya yang paling lama Bapak Ibu. Jadi dari keempat kriteria ini nanti yang akan diprioritaskan adalah poin yang pertama Bapak Ibu, yang memiliki pengabdiannya paling lama. Kriteria lama masa pengabdian tidak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun, maka ia akan diangkat menjadi CPNS atau P3K setelah lulus seleksi. Nah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dijelaskan seleksi itu meliputi ada seleksi administrasi, kemudian disiplin, integritas, kesehatan, dan
kompetensi. Seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang akan diangkat menjadi CPNS maupun P3K. Jadi meskipun sudah ditentukan 4 kriteria yang disebutkan di depan tadi, tetap semuanya melalui seleksi ya Bapak Ibu. Nah, selain seleksi tersebut di atas, mereka juga wajib mengisi atau menjawab daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan atau kepemerintahan yang baik dan pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum. Jadi 4 kriteria berdasarkan usia dan masa kerja tadi, pelaksanaannya tentu saja terpisah dari pelamar umum yang tentu saja sebagian besar pelamar umum untuk CPNS itu belum memiliki pengabdian, seperti itu Bapak Ibu. Daftar pertanyaan ini akan disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional. Nah, inilah 2 peluang bagi pegawai honorer yang tidak dipakai lagi nanti mulai tahun 2023 Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu yang saat ini masih menjadi pegawai honorer, Bapak Ibu akan berpeluang untuk masuk dalam CPNS dan juga P3K. Ya, guru honorer di kesempatan terus bisa diberikan kesempatan menjadi PK, dan saat ini pun sudah ada sekitar 1 ribuan tenaga honorer guru yang ikut seleksi untuk tahun 2021 ini. Dan seleksi tahap 1 hanya diperuntukkan untuk tenaga honorer dulu, termasuk guru non-ASN. Tahap 2-nya kalau mereka tidak lulus diberikan lagi kesempatan untuk tes, tahap 3-nya diberikan lagi kesempatan untuk tes, dan nanti 2022 kita juga cari terus terobosan bagaimana agar tenaga honorer guru ini sedapat mungkin bisa diserap. Persoalannya begini Mbak, selama ini formasi itu ditentukan oleh daerah. Nah, walaupun secara nasional Kemdikbud menyatakan butuh 1 juta guru, ternyata yang diusulkan oleh Pemda itu hanya separuh, hanya 500-an ribu saja begitu. Nah, ini kami sedang melakukan perubahan regulasi. Pertama, memberi ruang kepada Kemdikbud untuk menetapkan formasi sepanjang disetujui oleh Kementerian Keuangan anggarannya. Jadi walaupun daerah nanti bilang kami cuma butuh 1.000, kalau Kemdikbud menyatakan butuhnya 2.000, ya kita akan alokasikan 2.000 kebutuhan di sana begitu. Nah, ini salah satu terobosan di 2022 ya. Jadi formasinya dibuka terlebih dahulu. Kedua, proses seleksinya juga sedang kami persiapkan cara-cara yang lebih pragmatis untuk kawan-kawan honorer ini ya. Karena guru adalah pelayanan dasar dan kita ingin sekali mereka diberikan kesempatan untuk itu bergabung sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan. Tidak semua pekerjaan harus dilaksanakan aparatur sipil negara kan. Jadi aparatur sipil negara adalah abdi negara yang tugasnya adalah melaksanakan kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya misalnya cleaning service, misalnya security dan lain-lain untuk kepentingan kantor misalnya, itu kan tidak harus aparatur sipil negara. Sebaiknya dikerjakan oleh perusahaan yang memang fokusnya di situ. Jadi kita outsource-kan ke perusahaan. Sehingga kawan-kawan ini bisa diangkat menjadi karyawan di pihak ketiga tadi. Jadi tidak harus menjadi ASN semua orang kok begitu. Kalau ASN dibutuhkan dalam waktu tertentu, sudah ada jalur P3K. Ya? Jadi kalau untuk tetap sudah ada jalurnya PNS. Tetapi kalau pekerjaan-pekerjaannya memang tidak perlu aparatur sipil negara yang mengerjakan, tentu kita akan buat ini di fair itu negara. Memang kalau kita agak ekstrem sedikit ya. Jadi sebenarnya semuanya dapat outsourcing kan, tetapi tingkat mensecure mengamankan pelayanan publik ini harus betul-betul baik. Contohnya, mungkin sekarang sampai 50 tahun lagi guru dan tenaga kesehatan itu bukan honorer, tetapi yang karena apa? Sifatnya mereka itu fungsional, function ya. Jadi tenaga yang tidak dapat di outsourcing kan, saran kami adalah ini secara keilmuan juga. Satu sifatnya fungsi inti, kedua sifatnya administrasional. Nah, kalau sifatnya supporting system tadi Pak Alex mengatakan security, kemudian itu boleh. Nah, tapi sekarang ya, tapi ada kemungkinan juga mungkin 5 tahun setelah ini ada pengembangan tertentu di mana guru-guru itu menjadi atau tenaga kesehatan mereka memilih menjadi tenaga yang sifatnya pihak ketiga, karena misalnya ada sejumlah NGO gitu ya yang mereka kuat bagian dari CSR,
mereka bahkan mau memberikan, mereka sumbangkan negara dalam bentuk kegiatan-kegiatan supporting dalam kegiatan fungsional tadi yang mungkin inisiatif lebih besar. Jadi nanti mungkin juga nanti Pak Alex dengan tim akan memikirkan bagaimana skenario kebijakan 5-10 ke depan. Kenapa? Pak Alex di sini kan bekerja mungkin 5 tahun, 10, tapi yang dipikirkan bisa sampai 20 tahun lagi. Jadi saya kira sekarang yang penting bagaimana kita mengkomunikasikan kepada masyarakat, jangan takut masalah hal ini. Nah, sehingga yang saran saya jangan menggunakan kata-kata sosialisasi kebijakan, tapi komunikasi kebijakan. Karena kalau sosialisasi disampaikan searah selesai. Ngerti nggak ngerti terserah kamu. Tapi kalau komunikasi itu common, jadi sama-sama mengerti. Itulah sebabnya saya kira teman-teman di Menpan, Pak Alex apalagi memahami ini, sehingga kata kuncinya kita mengajak masyarakat ngerti bagaimana ke depannya. Tapi satu lagi saya boleh sampaikan kalau boleh. Izin, ini sebelum atau setelah pengalihan, kalau boleh dilakukan namanya upgrading, Bapak. Karena Bapak Ibu saya itu dulu guru SD. Jadi untuk bisa ditarik sebagai pekerja, masuk honorer waktu itu. Jadi bukan honorer, dikasih upgrading. Setelah upgrading baru tarik jadi itu, jadi lebih kuat gitu. Nah, upgrading nanti diminta mungkin lembaga terkait, bisa pendidikan atau kesehatan. Nah, nanti ini memperkuat proses itu. Izin, itu. Makasih.